Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi anak-anak dalam pembelajaran online geografi kelas 10 semester 2. Kemarin kita telah mempelajari tentang struktur lapisan batuan. Sekarang yang kita pelajari untuk pertemuan yang kedua ini adalah tenaga endogen dan tenaga eksogen. Oke. Tenaga pembentuk muka bumi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu tenaga endogen atau hipogen. Itu berasal dari dalam bumi. Itu ada tiga, dibagi menjadi tiga, yaitu ada tektonisme. Yang kedua ada vulkanisme. Yang ketiga adalah seisme. Yang kedua ada tenaga eksogen atau epigen, itu berasal dari luar bumi. Itu ada pertama ada pelapukan, yang kedua ada erosi, yang ketiga ada mass wasting atau gerakan tanah, yang keempat adalah sedimentasi. Oke. Tektonik. Tektonik itu adalah tenaga yang bekerja dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun lateral yang mengakibatkan perubahan lokasi atau letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Nah, kalau istilah geologinya itu adalah diastropisme, yaitu proses pembentukan kulit bumi. Oke. Tenaga tektonisme. Tektonisme itu dibagi menjadi dua bagian. Ada orogenesa dan ada epirogenesa. Orogenesa itu dibagi menjadi dua, yaitu patahan dan lipatan. Sedangkan epirogenesa itu dibagi menjadi dua juga. Ada epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Orogenesa. Orogenesa itu adalah tenaga geologi yang bekerja di area yang relatif sempit dengan kecepatan yang relatif cepat. Tenaga geologi yang bekerja di areal atau wilayah yang relatif sempit dengan kecepatan yang relatif cepat. Itu adalah orogenesa. Orogenesa itu dibagi menjadi dua, itu ada lipatan, faults, kenampakan berbentuk melengkung yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan vertikal pada kulit bumi yang plastis. Yang kedua ada patahan atau fault, itu bentukan alam sebagai akibat proses pematahan karena tekanan tenaga horizontal dan atau vertikal pada kulit bumi yang tidak plastis. Patah-patah. Oke, lipatan. Bagian-bagian lipatan. Bagian-bagian lipatan itu ada sumbu antiklin dan sumbu siklin. Kalau sumbu antiklin itu adalah puncak dari lipatan, sedangkan siklin itu adalah lembah dari lipatan. Oke ya. Nah, lipatan, saya ulang lagi, lipatan itu adalah bengkokan yang terjadi pada lapisan batuan. Lipatan umumnya berbentuk dari dua bentuk dasar, yaitu antiklin dan siklin. Antiklin itu adalah puncak daripada lipatan, sedangkan siklin itu adalah lembah daripada lipatan. Oke. Macam-macam lipatan. Lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan isoklinal, lipatan rebah. Lipatan rebah menjadi sesar sungkup dan bidang sesar. Oke. Kita lanjutkan lagi, macam-macam lipatan. Lipatan tegak. Lipatan tegak itu karena tenaga radial sama dengan tenaga tangensial. Oke, atau simetris. Lipatan miring. Lipatan miring adalah tenaga radial itu lebih kecil daripada tenaga tangensial. Lipatan menggantung itu adalah tenaga tangensial itu lebih besar daripada tenaga radial dan terus bekerja sehingga punggung antiklin berada di atas siklinal. Lipatan rebah
dengan lipatan rebah itu adalah tenaga horizontal berasal dari satu arah dan terus bekerja. Lipatan isoklinal itu adalah sederetan lipatan yang mempunyai bentuk lipatan yang sama besarnya. Lipatan sesar sungkup itu adalah lipatan rebah tetap mendapatkan tekanan tangensial sehingga batuan di bawah lembah siklin itu patah. Oke, bagian-bagian patahan. Di situ ada horst, graben. Keterangannya sini. Oke, istilah-istilah dalam patahan. Yang pertama ada horst. Itu adalah tanah naik atau lapisan tanah yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Ada graben atau sleng, itu adalah tanah turun atau lapisan tanah lebih rendah daripada di sekelilingnya. Terus bidang pergeseran, escarpment, itu jenis-jenis daripada patahan. Ada dextral, itu pergeseran mendatar ke arah kanan. Sedangkan sinistral itu adalah pergeseran mendatar ke arah kiri. Oke ya, kita telah mempelajari itu tadi tentang tenaga endogen, yaitu tenaga dari dalam bumi. Oke, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya untuk tetap semangat belajar di rumah. Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.